Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bab yang kelima, yaitu dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara, bagian yang kedua. Kalau kemarin Bapak telah menjelaskan bahwa dakwah Islam itu bukan hanya di satu titik atau satu tempat saja, tetapi dari Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Indonesia, bahkan Timur, Maluku, bahkan sampai dengan Irian. Maka saat ini Bapak akan fokus dengan dakwah di Pulau Jawa yang kita tahu bahwa diprakarsai dan dipelopori oleh para wali songo atau wali sembilan. Anak-anakku sekalian, wali songo adalah merupakan perkumpulan dari beberapa wali yang mensiarkan agama Islam. Dalam artian bahwa dari jasa beliau inilah, para wali songo inilah, Islam tersebar di tanah Jawa. Dari barat ujung dari Jawa Barat sampai ke ujung di Jawa Timur tentunya. Maka untuk yang pertama di sini, yang namanya wali songo berarti wali sembilan. Yang pertama yang akan Bapak sampaikanlah Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi merupakan wali tertua di antara wali songo yang menyiarkan agama Islam di Jawa Timur, khususnya di Gresik, sehingga dikenal pula dengan nama Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim menetap di Gresik dengan mendirikan masjid dan pesantren, tempat mengajarkan Islam kepada para santri dan kepada segenap penduduk agar menjadi umat Islam yang bertakwa. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau tepatnya pada tahun 882 Hijriah dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel yang nama aslinya adalah Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi, serta dimakamkan di Desa Ampel. Sunan Ampel menikah dengan seorang putri Tuban bernama Nyi Ageng Manila dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. Maulana Maktum Ibrahim, kemudian beliau menjadi Sunan Bonang, kemudian yang kedua Syarifuddin, nanti beliau menjadi Sunan Derajat, yang ketiga Nyi Ageng Maloka, dan yang keempat Putri yang menjadi istri Sunan Kalijogo. Jasa-jasa Sunan Ampel antara lain sebagai berikut. Pertama, mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Dari pesantren ini lahir para mubalik kenamaan seperti Raden Paku, yaitu Sunan Giri, Raden Fatah, Sultan Demak pertama, Raden Makdum, Sunan Bonang, Syarifuddin, Sunan Derajat, dan Maulana Ishak yang pernah diutus untuk menyiarkan Islam ke daerah Belambangan. Kedua, berperan aktif dalam membangun Masjid Agung Demak yang dibangun pada tahun 1479 Masehi. Ketiga, mempelopori berdirinya Kerajaan Islam Demak dan ikut menobatkan Raden Fatah sebagai Sultan pertamanya. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang yang dikenal nama aslinya adalah Makdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel, lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1515 Masehi. Semasa hidup beliau mempelajari Islam dari ayahnya sendiri. Kemudian bersama Raden Paku merantau ke Pasai
untuk mendalami Islam, jasa beliau sangat besar dalam penyiaran Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Bonang. Kemudian yang keempat, Sunan Giri. Beliau hidup pada dari tahun 1365 sampai dengan tahun 1428. Sunan Giri adalah salah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Ayahnya Maulana Ishak berasal dari Pasai dan ibunya Dewi Sekardadu, putri Raja Belambangan Minak Sembayu. Sunan Giri belajar Islam di pesantren Ampel Denta dan di Pasai. Sekembalinya di Gresik, Sunan Giri atau Raden Paku mendirikan pesantren di Giri kira-kira 3 km dari Gresik. Selain itu, beliau mengutus para mubalik untuk berdakwah ke daerah Madura, Bawean, Kangean, bahkan ke Lombok, Makassar, Ternate, dan Tidore. Kelima, Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin, putra Sunan Ampel dan adik Sunan Bonang. Beliau berjasa dalam menyiarkan Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubalik. Santri-santrinya berasal dari berbagai daerah dan bahkan ada yang dari Ternate dan Hitu Ambon. Keenam, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 buah kerajaan Islam, yakni Banten dan Cirebon, serta berhasil pula menguasai pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya dikuasai oleh kerajaan Hindu Pakuan. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati 7 km sebelah utara Cirebon. 7. Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi atau pada tahun 960 Hijriah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, Jawa Tengah bagian utara. Untuk melancarkan mekanisme dakwah Islam, Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang terkenal sebagai Masjid Menara Kudus, yang dipandang sebagai warisan kebudayaan Islam Nusantara. Sunan Kudus juga terkenal sebagai seorang sastrawan. Di antara karya sastranya yang terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Ijil. 8. Sunan Kalijogo. Nama asli Sunan Kalijogo adalah Raden Mas Syahid, salah seorang wali Songo yang terkenal karena berjiwa besar, toleransi, dan juga sebagai seorang pujangga. Beliau adalah seorang mubalik yang berdakwah sambil berkelana. Di dalam dakwahnya, Sunan Kalijogo sering menggunakan kesenian rakyat, gamelan, wayang, serta lagu-lagu daerah. Beliau wafat pada akhir abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di desa Kadilangu, sebelah timur laut kota Demak. Dan yang terakhir, yang dikenal dengan Wali Songo adalah Sunan Muria, Sunan yang ke-9. Nama asli Sunan Muria, Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijogo. Beliau seorang mubalik yang berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan daerah pegunungan. Di dalam dakwahnya, beliau menggunakan sarana gamelan serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini tentunya saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan kepada bagian yang ketiga, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan ini menjadi membawa manfaat bagi kita dan kita mengetahui
jasa-jasa orang terdahulu yang telah mensyiarkan Islam. Kita doakan beliau-beliau semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat jasanya yang sangat luar biasa dalam syiar Islam di daerah di Nusantara ini tentunya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca doa Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi